Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nomor 10 ini berhubungan dengan nomor 11 ya. Eh, dikasih tahu di soal, jadi kita mungkin satu video nomor 10 dan nomor 11 jadi satu aja karena menggunakan informasi yang sama. Harga penawaran sebuah mesin adalah 110 ya dan diprediksi dapat digunakan secara maksimal 2 tahun. Jadi anggap mesin yang harganya 110 ini berguna selama 2 tahun, di mana tiap tahun mesin tersebut menghasilkan keuntungan 72. Nah, yang ditanya berapa suku bunga prospektif yang dihasilkan. Nah, sebenarnya untuk materi ini sebenarnya bukan ekonomi ya. Maksudnya bukan ekonomi mikro atau yang biasa diujikan di pengantar ekonomi atau ekonomi makro. Tapi ini seharusnya lebih ke soal matematika keuangan sebenarnya ya. Tetapi saya nggak tahu juga kenapa dimasukin ke sini. Yang jelas konsep yang penting kalian paham konsepnya. Konsepnya si mesin ini kan dipakai 2 tahun. Ya, jadi anggap aja kamu beli mesin 110 gitu. Nah, setiap tahunnya itu ngasilin keuntungan 72. Nah, suku bunga prospektif itu kayak suku bunga yang mau menunjukkan bahwa kalau bunganya segitu, itu tuh kayak bunga maksimal supaya bisnis kamu itu impas gitu antara fixed cost dengan profitnya. Nah, kan kalau kita udah belajar ya di konsep ekonomi mikro, kalau di jangka pendek ada yang sifatnya fixed input, yaitu apa? Yang fixed input capital ya. Sedangkan yang variable input itu adalah labor. Ya. Nah, fixed cost itu kan sifatnya tetap ya, namanya juga biaya tetap. Jadi dia di jangka pendek ya segitu gitu. Nah, kurang lebih ada konsep suku bunga prospektif tuh dia mau mengukur berapa sih suku bunga setidaknya untuk nutupin fixed cost-nya gitu loh. Ya. Nah, berarti logikanya adalah eh, profit yang didapat itu harus sama dengan biaya untuk capitalnya gitu. Nah, tetapi bukan berarti ngitungnya 72 tambah 72 gitu. Kenapa? Karena tiap tahun itu ada yang namanya faktor inflasi dan lain sebagainya, termasuk suku bunga gitu. Nah, cara mengerjakannya adalah kita pada dasarnya mencari nilai I dari persamaan ini. Nah, saya akan jelaskan kenapa persamaannya kayak gini. Logikanya, mesinnya kan 110. Nah, kamu beli 110. Nah, ada yang namanya time value of money ya. Kalian udah belajar itu kalau di matematika keuangan, time value of money. Jadi, nilai uang secara real itu semakin turun. Atau dengan nilai real yang sama, berarti nominalnya harus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, meningkatnya itu tergantung dari besarnya I. Nah, kalian udah belajar rumus dari future value adalah present value dikali 1 plus I pangkat N atau waktu gitu. Nah, yang jelas mesin 110 itu adalah present value-nya gitu. Jadi ini kayak seolah-olah ini adalah nilai future value dari si mesin itu setelah 2 tahun itu future value-nya berapa? Bukan 110. Nah, tergantung dari suku bunga prospektifnya. Oke. Nah, sedangkan profit tahun pertama itu profitnya 72. Nah, tapi 72 ini akan didiskon. Kenapa? Karena time value of money gitu. Eh, jadi 72 di periode kemarin realnya itu pasti beda gitu. Oke. Nah, ini jadi seperti itu makanya 72 ditambah 72 dibagi 1 per atau logikanya gini sih. Di tahun pertama dapat 72, di tahun kedua dapat 72 lagi. Nah, itu pasti realnya udah turun itu di tahun yang keduanya. Turunnya sebesar I-nya. Nah, jadi itulah alasan kenapa persamaannya adalah 72 ditambah 72 bagi 1 plus I sama dengan 110 dikali 1 plus I kuadrat. Atau kalau mau diganti mungkin kayak present value ditambah present value dibagi 1 plus I sama dengan future value dikali 1 plus I kuadrat gitu ya. Ini kalau konsepnya dia 2 tahun atau 2 periode waktu. Nah, sebenarnya untuk mencari I-nya, kalian bisa pakai persamaan kubikel, tetapi kan itu susah ya. Jadi memang metode untuk mencari I ini memang trial and error. Jadi kalian masukin nilai I yang sesuai dengan persamaan ini. Nah, di soal, opsinya tuh ada 10%, 15, 20, 25, sama 30. Jadi mau tidak mau, harus dicoba satu-satu. Mana suku bunga yang memenuhi persamaan ini, kayak gitu. Pada saat dimasukin I 10%, kondisinya bukan sama dengan, tapi 72 ditambah 72 bagi 1 plus I masih lebih besar dari 110 dikali 1 plus I kuadrat. Gitu. Nah, terus coba aja. Nanti dapat sama pas I-nya 20%. Pas I-nya 20%, ini 158,4, ruas kanan juga 158,4.
Sehingga bisa kita langsung jawab aja soal jawabannya 20%. Nah, kebetulan soalnya pilihan ganda, jadi kalian memang bisa nyoba satu-satu lah ya. Memang buang waktu banyak. Jadi nyoba 10, 15, 20. Nah, kalau 20 udah pas ya udah 20 aja yang dipilih gitu. Ya. Eh, Seperti itu teman-teman. Nah, tetapi eh, gimana kalau kasusnya lebih dari ini kan kasusnya ada 2 waktu ya. Gimana kalau kasusnya bukan 2 periode, maksudnya kasusnya 3 periode. Nah, berarti periode pertamanya present value, periode keduanya didiskon 1 plus i, periode keduanya didiskon jadi dibagi 1 plus i² gitu. Dan ini sama dengan, nah ini kita nyebutnya A dikali 1 plus i⁻3. Nah ini mirip kayak kalau kalian belajar anuitas sebenarnya, anuitas biasa. Nah ini kalau kasusnya N periode ya. Untuk kasus N periode jadi seperti ini. Nah, nantinya misalnya kasusnya adalah kalian disuruh mencari, kalian udah tahu nih, oh si mesinnya sekian, ya suku bunganya sekian, periode waktunya sekian. Jadi misalnya mesin itu bisa digunakan 5 tahun, di mana harga mesinnya sekian, suku bunganya sekian. Berarti berapakah profit minimal tiap tahun? Nah, berarti kalian nyari present value-nya. Rumusnya kayak begini, ya. Satu dikurang dalam kurung satu kurang buka kurung 1 plus i tutup kurung pangkat min n tutup kurung bagi i kali a. Atau kalau secara anuitas itu bisa ditulis kayak begini, a n i gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya disuruh nyari bukan berapakah profit minimal untuk berapakah profit tiap tahun yang harus diperoleh. Kalau harga mesinnya sekian, suku bunganya sekian, periode waktunya sekian. Berarti nyari present value. Nah, gimana kalau soalnya adalah berapakah harga mesinnya? Berarti nih cari A-nya gitu ya. Caranya present value dibagi A, NI. Kalau disuruh nyari berapakah periode waktu sampai dia itu impas. Nah, berarti nyari N-nya. Nah, nyari N rumusnya pakai ini nih, yang logaritma dari 1 kurang PFI per A dibagi logaritma 1 plus I. Jangan lupa dinegatifin. Nah, kalau mau mencari I memang nggak bisa, karena dia harus pakai metode trial and error seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 itu ditanya, apabila diketahui efisiensi model marginal atau kalau bahasa Inggrisnya marginal efficiency of capital atau disingkat MEC itu sebesar 7,5%. Nah, kira-kira investor bakal kayak gimana? Nah, jadi marginal efficiency of capital itu menggambarkan rate of discount ketika price of a fixed capital asset itu sama dengan present discounted value dari expected income. Atau kurang lebih itu dia impas gitu. Nah, sehingga kalau seandainya MEC-nya itu lebih kecil dari suku bunga prospektif, itu berarti menguntungkan. Logikanya kalau 7,5% aja udah impas, berarti kalau suku bunganya lebih tinggi, ada margin profit dong. Nah, berarti dia menguntungkan itu bisnisnya. Kalau 7,5% aja udah break even istilahnya. Bisa dibilang gini nih teman-teman. Asumsinya kan ini kalau ini kan berarti 20% itu untuk supaya profitnya itu nutupin fixed cost gitu loh. Paham nggak ya? Nah, sedangkan 7,5% itu ceritanya udah impas. Oh, berarti 20% udah pasti profitable gitu. Jadi konsepnya gini teman-teman. 72 ini adalah profit yang dihasilkan dari mesin. Jadi sebenarnya profitnya nggak cuma 72. Karena ini profit dari unsur mesin, tapi ada profit dari unsur variabel atau dari unsur labor. Gitu. Nah, yang jelas 7,5% itu udah impas. Berarti kalau di atas 7,5% itu investasinya menguntungkan. Tapi kalau kondisinya MEC-nya lebih besar dari suku bunga prospektif, maka investasinya nggak perlu dilakukan karena merugikan. Maka jawabannya adalah yang B. Investor bakal melakukan investasi penuh pada proses produksi mesin. Karena MEC-nya, marginal efisiensinya itu lebih kecil dari suku bunga prospektif yang dihasilkan. Oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.